siang, Bu. Iya, silahkan masuk. Silahkan duduk, Bu. Pak. Terima kasih, Bu. Dengan orang tua anak Bagas? Iya, Bu, betul. Ini istri saya Wawa dan saya Andi. Saya dirujuk dari Posyandu untuk datang ke sini, Bu. Oh, dengan Pak Andi dan Bu Wawa. Salam kenal, Pak, Bu. Perkenalkan, saya Kaila sebagai ahli gizi yang akan membantu jalannya konseling pada hari ini. Dan ini asisten saya. Perkenalkan Bapak, Ibu, saya Salma sebagai asisten ahli gizi. Oh iya, Bu Kaila dan Bu Salma, salam kenal. Baik, saya izin memberitahu bahwa tujuan konseling pada hari ini itu untuk mencari solusi bersama-sama. Dan untuk durasinya itu sekitar 30 menit. Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Bersedia, Bu. Kalau Mama gimana? Saya bersedia juga kok, Bu. Baik, sebelumnya saya izin sambil mengetik ya Pak, Bu. Baik, selanjutnya keluhannya apa ya Bu? Jadi gini Bu, anak saya itu sejak usia 2 tahun sampai sekarang tidak mengalami kenaikan berat badan. Dan menurut kadar posyandu itu, anak saya mengalami gizi kurang. Makanya saya dirujuk untuk menemui Ibu. Oh baik, sebelumnya Ibu sudah tahu bahwa gizi kurang itu apa? Tidak tahu Bu, soalnya selama ini saya juga jarang membawa anak saya untuk melakukan imunisasi di posyandu. Dan ketika kemarin saya ke sana tuh, saya dikasih tahu kadar posyandu bahwa anak saya mengalami gizi kurang. Saya jadi khawatir gitu Bu, gimana ya? Baik, Ibu tidak perlu khawatir. Jadi saya izin menjelaskan bahwa gizi kurang adalah kondisi di mana asupan gizi seseorang tidak mencukupi kebutuhan tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Oh, gitu ya, Bu. Kalau gizi kurang tuh penyebabnya apa ya, Bu? Biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya asupan makanan yang bergizi, penyakit yang mengganggu penyerapan gizi, atau kondisi sosial ekonomi yang menghambat akses terhadap makanan bergizi. Oh, pantesan Bu, anak saya selama ini sering sakit gitu, kayak flu, batuk. Terus dia juga malah jadi susah makan. Iya, Bu. Terus gimana ya, Bu, biar anak kami gak kekurangan gizi lagi? Baik, sebelumnya saya ingin tahu makanan yang sering dikonsumsi anak Bagas itu apa saja ya Pak, Bu? Jadi gini Bu, anak saya tuh tiap hari makannya selalu pisang karena dia tuh nggak mau kalau disuruh makan nasi atau makanan lain selain pisang. Tapi anak saya juga dapat biskuit sih Bu dari puskesmas, katanya bisa untuk menunjang tumbuh kembang dia. Tapi sampai sekarang tuh anak saya masih belum ada kenaikan berat badan. Oh gitu ya Bu, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut bagaimana kalau kita ukur berat badan dan tinggi badan anak Bagas terlebih dahulu, apakah Ibu bersedia? Nanti akan dibantu oleh asisten saya. Oh baik, saya bersedia Bu. Mari Bu, kita lakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan di sebelah sana. Baik Bu. Baik, dari hasil pengukuran didapatkan hasil bahwa berat badan anak Bagas 9,2 kilo dan tinggi badannya itu sekitar 84,4 cm. Dan dari hasil tersebut didapatkan bahwa status gizi anak ibu dikategorikan gizi kurang. Lalu kami harus bagaimana ya, Bu? Jadi anak ibu dan bapak harus diberi asupan makanan yang seimbang. Dilihat dari asupan makanan yang sekarang, kecukupan zat gizinya itu sangat kurang. Makanan yang seimbang tuh kayak gimana ya Bu? Jadi makanan seimbang itu dalam sekali makan harus ada karbohidrat seperti nasi, kentang, bihun, dan lain-lain. Lalu untuk lauk hewaninya itu seperti daging ayam, ikan, dan telur. Dan lauk nabatinya itu seperti tempe dan tahu, serta sayur dan buah. Oh gitu ya Bu. Tapi anak saya nggak suka Bu sama itu semua. Jadi kalau dikasih makan itu tuh suka dimuntahin. Anak ibu seperti itu karena belum terbiasa. Seiring berjalannya waktu, jika terus diberikan, maka anak ibu akan terbiasa. Dan ibu bisa diawali dengan memberikan porsi kecil tetapi sering. Maksudnya gimana ya, Bu? Saya masih kurang paham. Jadi anak ibu diberikan porsi makanan itu kecil tetapi sering diberikan. Misalkan 5 kali sehari, 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan atau snack. Oh, begitu ya, Bu. Baik, jadi saya menyarankan anak ibu dan bapak untuk menjalani diet tinggi energi, tinggi protein atau sering disebut TRTP dengan memberikan asupan gizi seimbang dan bisa dimulai perlahan-lahan dengan memberikan makanan 5 kali sehari seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh asisten saya, yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan atau snack. Oh, tapi diet tinggi energi tinggi protein tuh maksudnya gimana ya Bu?
bisa dilihat dari leaflet di sini bahwa diet tinggi energi tinggi protein adalah asupan makan yang dikonsumsi harus lebih banyak karbohidratnya dan proteinnya. Di dalam leaflet juga sudah tertera contoh makanan yang baik dikonsumsi pada diet tinggi energi dan tinggi protein. Oh begitu ya Bu. Oh baik Bu, saya sudah mengerti. Baik, jika sudah mengerti, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari saya sudah cukup Bu. Saya juga Bu, sudah cukup. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, coba tolong jelaskan kembali apa yang sudah saya dan Bu Salma jelaskan tadi. Oh baik Ibu. Jadi anak saya itu harus diberikan diet tinggi energi dan tinggi protein dengan perhatikan juga gizi seimbang dari makanannya. Terus anak saya juga harus dikasih makan 5 kali dengan porsi kecil tapi sering, yaitu 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Baik, berarti Bapak dan Ibu sudah paham ya apa yang saya dan Bu Salma jelaskan tadi. Karena sesi konselingnya sudah selesai, kita jadwalkan kembali konseling di bulan depan ya Pak, Bu. Baik Ibu. Baik Ibu. Baik Bu, kalau begitu kami berdua pamit ya Bu. Ya. Semoga anaknya cepat sehat ya Pak, Bu. Amin. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya Bu, Pak.